Kita sambut Menko Polhukam kita, Profesor Dr. Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa man tabi'ahu hudah wa ba'dah. Saudara-saudara sekalian, para pengurus ISMI dari seluruh Indonesia, terutama ini yang ingin saya sapa satu persatu karena hampir sebagian besar saya sudah kenal, tapi karena waktu yang terbatas saya punya catatan 10 yang struktural saja, yang lain-lain dari hati. Pertama, Bapak Profesor Dr. Arief Satria, Ketua Umum. Yang kedua, Dr. Insinyur Hajah Andi Yulani Paris, Sekjen. Kemudian Bapak Ahmad Kusna Permana, Bendahara. Kemudian Bapak Haji Anzar Cakrawijaya, Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Internasional, Politik dan Hukum. Profesor Dr. Insinyur Teku Abdullah Sani, Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Umat. Profesor Muhammad Najib MAG, Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Profesor Dr. Insinyur Muhammad Ja'far Hafsah, Wakil Ketua Umum Bidang Iptek, Agro Maritim dan Lingkungan Hidup. Lalu ada sahabat lama saya ini, Priyo Budi Santoso, doktor ya, Dr. Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Organisasi dan Kerjasama Antar Lembaga. Kemudian ada Profesor Dr. Riri Fitri Sari, MM, MSc, Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Pemuda, Perempuan dan Anak, dan yang lain-lain. Ini ada Mas Didin SD Manhuri, ada Mas Ananta, dan lain-lain lah yang sudah lama saya kenal. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini, yaitu saya memberi semacam pandangan mengenai IJMI di dalam Silatnas ini. Saya hanya ingin menyampaikan 2 hal. Pertama, saya ingin, karena ini Silatnas, maka saya ingin menyampaikan dulu tentang hitoh IJMI. Hitoh itu garis perjuangan atau pokok-pokok dasar perjuangan IJMI. Nanti yang kedua saya bicara yang terkait dengan problem-problem dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Jadi singkat saja. Saudara, karena ini Silatnas, maka saya ingin mengajak kita, saya ngajak, karena saya juga ikut IJMI ini dari awal dulu, dari sejak ini. Saya dulu aktif di IJMI Jogja, ketika ada Pak Hairil Anwar ketuanya, dilantik oleh Pak Suhardiman gitu, Pak Wardiman gitu. Jadi saya sejak awal ikut dan saya mengikuti hitohnya. Ya, dalam bahasa saya, hitoh itu adalah gambaran tentang jati diri IJMI yang harus diperjuangkan di dalam program-program perjuangan IJMI. Apa itu? Gini, menurut saya yang diperjuangkan oleh IJMI itu adalah Islam inklusif, karena namanya cendekiawan Muslim. Pasti Islam yang diperjuangkan itu keislaman. Tapi Islam apa? Islam inklusif. Islam kosmopolit. Ya, kalau dalam bahasa waktu itu belum ada istilah Islam wasatiyah. Waktu itu belum ada. Islam wasatiyah ini kan baru 4-5 tahun terakhir gitu. Waktu IJMI berdiri belum ada istilah wasatiyah, meskipun dari dalil Al-Qur'an tentang Islam wasatiyah itu sudah 1400 tahun yang lalu, ketika Allah berfirman walaqad ja'alnakum ummatan wasato. Itu Islam wasatiyah. Apa itu? Gini, saudara, dulu
saat-saat atau di sekitar sebelum ICMI berdiri, gerakan masyarakat di Indonesia itu disebut civil society, masyarakat sipil. Jadi LSM kalau mau membangun demokrasi, kita perkuat civil society, perkuat gerakan masyarakat sipil agar arah negara ini tidak dikangkangi oleh masyarakat negara, tapi harus masyarakat sipil. Nah saudara, ketika ICMI berdiri, saudara ingat bahwa istilah civil society, masyarakat sipil itu diganti oleh masyarakat madani. Jadi istilah masyarakat madani itu sebenarnya berkembang dari ICMI, karena pada waktu itu yang mendangan Pak Habibie yang selalu menyebut mengganti istilah civil society itu dengan masyarakat madani. Nah, masyarakat madani itu adalah gambaran dari Hitoh apa? Masyarakat madani itu adalah masyarakat yang dibangun oleh Nabi. Sehingga Nabi yang mendirikan negara pada waktu itu di kota Yatsrib, beliau ubah nama kota Yatsrib itu menjadi masyarakat madani. Madani itu artinya civilized, berperadaban. Sehingga civil society itu civilized society menjadi masyarakat madani, sama artinya masyarakat berperadaban. Ini untuk menunjukkan saja bahwa sebenarnya masyarakat yang inklusif dan kosmopolit itu bukan lahir dari teori barat. Justru ketika Nabi Muhammad mendirikan masyarakat madani itu, beliau membentuk masyarakat sivil sehingga Yatsrib, nama kota Yatsrib pada waktu itu diubah menjadi Madinah. Madinah dihuni oleh masyarakat madani. Masyarakat madani itu artinya civilized, bukan sivil dalam arti lawannya tentara, tapi civilized society, yaitu masyarakat yang beradab. Apa itu masyarakat beradab? Masyarakat beradab itu berkeadaban itu adalah masyarakat yang kosmopolit. Hidup bersama di dalam keberbedaan, hidup bersama secara wasatiyah. Di mana itu ditemukan gini, saudara, ditemukannya itu di Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad mendirikan negara itu, beliau tidak mendirikan negara Islam, enggak. Tapi mendirikan negara sebagai kebutuhan real bahwa setiap manusia harus hidup di dalam negara. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang hidup di luar negara. Oleh sebab itu lalu Nabi membentuk geopolitik sendiri, identitas politik sendiri, ya, bukan politik identitas politik sendiri, yaitu mendirikan negara Madinah. Apa itu gambarannya? Gambarannya saudara sama dengan isi proklamasi kemerdekaan kita itu. Sehingga saya menduga substansi proklamasi kemerdekaan itu diambil dari Piagam Madinah. Gimana bunyi Piagam Madinah itu begini. Hadza kitab min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Inilah pernyataan, inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainal mu'minin wal muslimin wa Yatsrib wa Quraisy wa man tabi'ahum falahiqa bihim wa jahada ma'ahum. Ini sama nih. Inilah proklamasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa antara orang mukmin dan orang muslim, orang Yatsrib dan orang Quraisy itu agamanya beda-beda. Orang Yatsrib, orang Quraisy, tidak Islam semua, tapi muslimin, mukminin, Yatsrib wa Quraisy, wa man tabi'ahum, dan segala puak-puak yang berbeda pengikut mereka masing-masing. Falahiqa bihim, dengan ini menyatakan bersatu, merdeka. Wa jahada ma'hum, dan akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan negara ini, negara kosmopolit ini. Sama tuh kalau kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan itu kan falahiqa bihim akan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu Piagam Madinah, saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu saya berharap Hitoh ICMI ini berkembang secara
terus-menerus mengikuti perkembangan zaman. Karena apa? Dulu, saudara, ketika kita membentuk ijma itu, terus terang politik diskriminasi terhadap umat Islam di dalam berbagai kebijakan itu banyak sekali. Iya. Dulu, saudara, banyak orang tuh kalau menjadi aktivis Islam tuh digencet. Harus lewat satu pintu. Tapi ketika ijma tumbuh dan banyak yang menentang ketika itu, maka di Indonesia ini perkembangan politiknya menjadi terbuka terhadap umat Islam. Coba kalau sekarang kita bayangkan, ya, saudara, apa yang dicapai oleh umat Islam sekarang ini. Sekarang umat Islam itu mengalami mobilitas sosial, ya, mobilitas sosial vertikal naik. Menjadi rektor, ya, profesor. Dulu sulit Pak jadi profesor. Kalau tuh dari ijma, dari HMI gitu, waktu itu ijma belum ada, dari HMI gitu, itu dimasukkan ke laci. Anak mau sekolah masuk ke laci, nggak boleh. Ini HMI, ini Islam. Banyak itu Mas Budi Priyo itu tahu tuh, di Jogja tuh banyak korban-korbannya tuh. Orang-orang Islam yang baik tuh masuk kota, ndak bisa. Jadi menteri juga susah waktu itu. Jatahnya kalau identitasnya Islam ya menteri agama aja. Tapi coba, sesudah tahun 9 ketika kita menyatakan fala iqobihim, kita bersatu mengikuti piagam Madinah, maka sekarang profesor di kampus-kampus, menteri, bukan hanya menteri agama, bisa menteri luar negeri, menteri pemberdayaan perempuan, menteri kehakiman, ketua MA, ketua MK, itu aktivis-aktivis Islam. Sehingga saya berharap kita semua, mari kita itu jangan terlalu genet mengatakan kita ini sekarang ada kebijakan anti Islam. Tidak ada apa coba. Ini saya katakan, yang anti Islam dilakukan oleh negara. Ini yang terjadi persaingan antar umat Islam sendiri itu bagus. Si A ngeritik ini sesama Islam, tapi bagus, sama-sama punya idealisme Islam. Caranya berbeda. Coba, sekarang Pak, di kantor Bapak nih, di berbagai departemen, masjid ada. Dulu, nggak bisa Pak. Harus yang betul-betul Islam dan berat. Dulu, waktu saya jadi Menhan di tahun 2001 itu, di situ ada masjid baru, namanya Masjid At-Taqwa di Kemenhan. Itu baru didirikan sesudah ijma ini ada. Artinya sesudah kita menyatakan bahwa Indonesia ini adalah negara inklusif. Dulu ada jenderal-jenderal di situ di Kemhan yang cerita dengan saya, karena ketahuan sholat di ruangannya, dibilang di sini bukan masjid. Kalau sholat keluar, padahal masjidnya tidak ada. Ini cerita dari orang-orang yang sekarang masih hidup, yang pernah menjadi dirjen-dirjen saya. Nah sekarang enggak. Coba budaya Islam kita sudah hidup sekarang ini. Di mana-mana orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu enggak. Cuma Pak Harto saja dulu sudah terbiasa. Coba menteri-menteri lain dulu, kecuali menteri agama, yang lain enggak. Tapi sekarang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat kabinet, sholat kalau waktunya sholat berhenti, ini waktunya sholat. Sudah hidup, saudara. Mau jadi apa? Bersaing. Bahwa kemudian ada ketidaksehatan, politik uang, transaksional dan sebagainya. Itu kan umat Islam sendiri. Kita yang harus memperbaiki, karena yang transaksional, yang mau membayar dan dibayar itu mereka juga, kita juga. Sehingga saya katakan, ada yang mengatakan gini nih, di Indonesia ini ulama dikriminalisasi, ustadz tidak boleh ceramah. Saya katakan, mana ada ulama yang sekarang masuk penjara karena keulamaannya? Sebut satu aja kepada saya keluarkan.
Mana? Ustadz ini ratusan ribu bisa berdakwah di kampung-kampung setiap hari. Nggak ada yang mempersoalkan, jalan. Tapi jangan Anda lakukan itu di Arab Saudi dan di Malaysia, nggak boleh. Nggak boleh tuh di Malaysia. Saudara mau masjid gitu di Malaysia, di screening, siapa tuh yang mau khutbah? Ini naskahnya. Di Indonesia kamu jalan aja, asal jangan kriminal. Saudara, sampai dengan bulan lalu jumlah penghuni penjara di Indonesia itu 263.000. 263.000. Saudara, saya tanya, siapa ulama di antara 263.000 ini yang dikriminalisasi? Sebut kepada saya, satu aja. Siapa ustadz yang ditangkap dan dipenjarakan karena dakwahnya? Tidak ada. Semua membicarakan bisa disebut satu dua si A, si B, si C. Itu tindakan kriminalnya jelas. Seperti halnya orang yang tidak Islam juga. Gitu. Nah, saudara, oleh sebab itu, mari kita pelihara ini, jangan dirusak, jangan diadu domba orang, lalu dirusak kita kehilangan lagi seperti yang dulu. Jadi kata falahiqo bihim wajahada mahum, mari kita bangun negara ini. Nah sekarang coba budaya Islam udah berkembang. Kalau pejabat-pejabat, misalnya saudara, pejabat-pejabat tuh mau apa? Mau mantu, wah itu budaya Islamnya masuk. Dengan bangga menunjukkan keislamannya. Ini khotibnya ini, di KUA ini. Lalu ada simbol-simbol keislaman dengan sholawatan, dengan pengajian dan sebagainya. Itu sudah biasa sekarang, pejabat yang tertinggi sekalipun. Yang dulu sebelum lahirnya ICMI itu sudah diperjuangkan juga karena kita tidak bersatu dalam satu wadah, dan mungkin momentum politiknya juga belum pada waktu itu. Dan begitu tuh sulit kalau orang Islam itu ya dianggap kampungan. Saya bilang kemarin ke ketua NU sekarang tuh kalau bepergian diundang, naik pesawatnya kelas bisnis. Dulu naik kereta api kelas ekonomi. Sekarang kelas bisnis dijemput kemana-mana. Gitu. Kalau cuma bicara soal fasilitas gitu. Nggak ada sekarang yang mendiskriminasi ulama, mendiskriminasi ustadz dan sebagainya. Ini harus kita jaga dengan hitoh kita itu tadi, yaitu kosmopolitanisme. Ya. Nah, sekarang kita punya berapa? 29 universitas Islam negeri. Dulu YIN tuh dianggap perguruan tinggi kelas 2. Pokoknya YIN tuh apa sih? Wah, sekarang jadi UIN. Sebanyak 29 YIN menjadi UIN dengan punya fakultas-fakultas umum yang hebat, teknologi, kedokteran, pertanian maju. Dibuka oleh pemerintah. Terutama sejak era reformasi. Sejak Ketua ICMI Pak Habibie jadi presiden kan terus demokratisasi di dalam kehidupan bersama dibuka, umat Islam merasa saya mampu. Coba saudara sekarang kalau baca survei-survei, saudara, pensurvei terkenal itu adalah anak-anak muda dari gerakan Islam. Saiful Mujani, Burhan Muhtadi, Qodari, itu pelopor-pelopornya, yang lain ikut-ikut. Dulu kita tidak kenal kebiasaan survei, sekarang survei jalan. Siapa mau jadi presiden? Survei sekarang boleh. Dulu mana boleh saudara mau survei calon presiden, presidennya sudah jadi, partainya sudah menang. Sekarang survei silahkan. Bahwa itu dilawan oleh kekuatan, itulah demokrasi. Gitu. Oleh sebab itu saudara, mari kita jaga ICMI ini, menjaga bagaimana peran umat Islam, karena saya politik ya, karena saya bidang politik, hukum, jadi saya bicara itu. Peran umat Islam di dalam mosaik perpolitikan nasional kita ini, mari kita jaga. Di era-era peralihan baru-baru munculnya ICMI, coba dulu kalau di DPR tuh anak melihat
Priyo Budi Santoso tuh bangga sekali tuh, anak muda di DPR berani sekali itu, ijmi itu. Iya kan? Iya. Waktu itu sampai Priyo Budi Santoso tuh saya bangga betul ngelihat dari Jogja, anak muda tapi berani betul dia ngeritik pemerintah sampai ngelentarkan uang itu di sidang DPR, uang receh itu. Gitu kan? Iya kan? Ingat saya betul waktu itu. Sekarang Dr. Priyo Budi Santoso. Nah sejak itu lalu kita maju. Ini saudara jangan dirusak oleh adu domba. Seakan-akan kita ini tidak apa-apa. Kita semua ini yang ngatur nih negara ini. Kalau ingin kebijakan baru Anda masuk melalui proses-proses yang legal dan proses-proses yang konstitusional. Oke? Jadi piagam Madinah, saudara, itu dosa piagam yang bentuknya seperti konstitusi. Apa? Dia terdiri dari 47 pasal. 23 pasal itu isinya adalah perlindungan terhadap setiap suku yang berbeda agama, kulit dan sebagainya, itu 23 pasal. 24 pasal itu mengatur kehidupan bersama. Itu piagam Madinah yang tadi saya katakan. Nah, lalu apa masalahnya di Indonesia? Saya masuk pada yang kedua. Problem kita. Saudara, saya selalu mengatakan di Indonesia ini ada masalah besar, yaitu masalah korupsi dan penegakan hukum. Saudara, korupsi ya sekarang masih menjadi penyakit yang gila. Saya katakan korupsi itu gimana sih? Iya, menurut penelitian korupsi itu dibangun melalui proses-proses demokrasi. Karena demokrasi itu adu kekuatan suara, maka yang kuat suaranya dia yang menentukan. Sehingga pasal-pasal undang-undang itu bisa diatur. Kalau tidak cocok bagi bohir, tidak bisa keluar undang-undang itu. Bayar. Tapi orang ini yang dibayar ini juga orang sudah dipilih secara sah melalui proses konstitusi. Sehingga William Liddell mengatakan bahwa di Indonesia itu korupsinya dibangun melalui demokrasi, dibawa ke forum demokrasi, lalu diminta agar dibuat undang-undang begini, agar pasal ini dicoret, diganti, terjadilah di situ korupsi. Bahkan isi undang-undang yang sudah disahkan itu bisa berubah kalimatnya. Sudah disahkan, loh kok berubah kalimatnya? Dulu pernah terjadi di tahun 2009. Sudah diselidiki juragan rokok. Bayar ke sekretariat, diubah ketiknya itu. Ketikannya diubah di kesekjenan. Nah, dan banyak juga orang yang mau membayar dan dibayar untuk itu. Nah, inilah problem kita, saudara. Dan itu kita juga. Kita juga, jangan bilang bahwa itu yang melakukan orang anti-Islam. Enggak, orang Islam juga yang melakukan. Sekurang-kurangnya yang dibayar. Sehingga di dalam konteks ini, saya berharap kita mari kembali ke substansi hitoh itu tadi. Apa hitoh tadi yang melahirkan umat, wahum ummatun wahidatun min dunin nas. Inilah umat yang mempunyai sebuah geopolitik sendiri di antara geopolitik manusia-manusia lain. Itu ada dasarnya, yaitu akhlak. Nah, akhlak ini yang hilang dari perilaku politik kita, atau berkuranglah sekurang-kurang. Padahal kita sesudah ada ijmi berhasil memasukkan kata akhlak ini ke dalam undang-undang dasar. Sebelum itu tidak ada kata akhlak di undang-undang dasar. Ya, sudah teman-teman ijmi kayak Priyo apa itu masuk ke DPR, pokoknya berarti harus masuk kata akhlak. Sehingga pasal 31 itu undang-undang dasar tentang pendidikan. Ayat 3 itu disebut pendidikan diselenggarakan bersama iman, takwa dan akhlak. Ya. Tapi ini belum nih akhlak ini di dalam praktek, tapi sudah masuk, itu gagasan kita. Lalu karena di situ ada Pak Habibie di ayat 5 muncul kata ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ini di atas namanya
ayat 3 itu imtak, ayat 5-nya iptek. Itu ijmi, saudara. Saudara harus perjuangkan itu. Pertahankan itu, ini warisan sejarah. Dan di situ kemudian orang Islam ini bergabung di bawah ijmi kan. Orang yang tadinya sepertinya terlalu merah ikut ke ijmi. Saya Islam juga. Ya kan, pada waktu itu. Artinya lalu kotak-kotak di antara umat Islam sendiri dirajut oleh ijmi. Dan kita semua bisa berusaha untuk menjadi apa saja tanpa didiskriminasi, tanpa dikriminalisasi. Nah, saudara yang hilang akhlak, maka ada yang bertanya begini kepada saya, ini Pak Mahfud itu, ada Pak siapa itu, Pak Sunarko ya kali ya, yang Pak Pangkostrat atau apa dulu itu, yang baru-baru ini bilang, itu Pak Mahfud itu dulu, sebelum menjadi Menko bilang bahwa di Indonesia korupsi merajalela, hukum diindustrikan, hukum dijual belikan. Loh saudara, saya mengatakannya baru-baru, bukan saya sebelum menjadi menteri, sekarang pun saya masih mengatakan begitu. Dulu kan tidak ada yang berani begitu pejabat menyatakan. Nah saya katakan, hukum di Indonesia itu sekarang menjadi industri hukum, bukan hukum industri. Hukum itu bisa dibuat. Pak, siapa? Pak Didin, mau pesan hukum kepada saya, bisa? Pak, tolong Pak. Yang banyak ini saudara, masalah tanah, izin usaha pertambangan. Dibuat tuh aturan-aturan yang memungkinkan para koruptor itu ngambil keuntungan di situ dan aman karena ada hukumnya, ada lisensinya, ada IUP-nya. Dijual. Jadi itu bukan saya katakan dulu, ini sekarang saya katakan, justru sesudah saya jadi Menko Polhukam saya katakan itu. Banyak koruptor, banyak jual beli hukum, industri hukum dan sebagainya. Itu terjadi sekarang, saudara. Dan saya masih banyak menghadapi soal-soal ini, rumit ini ketemu. Kalau ini mau selesaikan harus selesai di sini dulu. Ini terkait dengan ini lagi dan seterusnya dan seterusnya. Itu susahnya. Ya. Tetapi kalau kasus-kasus konkret yang muncul yang gampang tidak ada kaitannya, kita sikat aja, cepat. Tapi kalau ada kaitannya, karena ada 4 hal sebagai berikut. Satu, kita tahu banyak politik busuk, hukum yang korup, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, pemerintah ini, karena ada batas wewenang dan mekanisme yang harus diikuti secara konstitusi. Kemarin ada 2 hakim agung ditangkap, ya, 2 hakim agung ditangkap. Lalu, saudara, Presiden perintahkan Menko Polhukam lakukan reformasi hukum. Iya, kita lakukan. Tetapi saudara tahu ada batas di situ. Ketika kita mau memperbaiki, Mahkamah Agung bilang itu bukan urusannya pemerintah loh. Anda melanggar konstitusi kalau ikut-ikut urusan Hakim Agung. Hakim ini independen. Apapun keputusannya adalah firman Tuhan. Kita tidak bisa masuk. Kita tidak bisa masuk. Sehingga kita harus punya kesadaran kolektif memperbaiki itu akhlaknya dari sana. Kalau dari sudut struktural kita tidak bisa masuk. Coba, saya mengajukan undang-undang, rancangan undang-undang. Entah ada anggota DPR apa enggak di sini. Yaitu undang-undang tentang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai. Ajukan ke DPR, DPR nolak. Padahal undang-undang perampasan aset nih, kalau ada orang korupsi, sebelum kasusnya inkrah, ini asetnya dirampas dulu. Melalui proses-proses seperti perdata, agar negara tidak kehilangan. Ditolak oleh DPR. Apa jeleknya undang-undang ini? Lalu saudara katakan, pemerintah kok diam aja, mana undang-undang perampasan aset? Saya sudah ngirim ke DPR, sudah ada supresnya, sampai hari ini tidak mau kelesuk. Sehingga apa? BLBI dan sebagainya dijaminkan ke negara tuh BLBI 111 triliun saudara. Bentuk tanah, bentuk apa,
selama proses pengadilan, ini barangnya dijual oleh orang-orang ini, sudah beralih berapa kali. Sehingga ketika negara menang, barangnya sudah tidak ada. Karena kita tidak punya undang-undang perampasan aset. Sekarang ini, saya baru nyeta 28 triliun selama 11 bulan ini. Dari 111, karena sudah dicari, sudah beralih ke anaknya, sudah dijual orang lain. Ada juga yang dijual oleh pegawai Kementerian Keuangan. Ini kan sertifikat masuk ke situ. 22 tahun tidak diurus, sudah ada yang hilang sertifikat itu. Sesudah dicari ternyata pegawai di Kementerian Keuangan yang jual bersama mafia tanah. Saudara, sama, saya mau ke DPR. Saya ngajukan lagi undang-undang pembatasan uang. Sudah diajukan ke DPR nih, undang-undang. Tolong dong. Apa maksudnya? Orang berbelanja kalau lebih dari 100 juta harus dari bank ke bank. Kenapa? Agar diketahui diturunkan dari bank mana, dikirim ke bank mana, dan untuk apa. Nah sekarang orang korupsi itu bawa uang tuh udah berkoper-koper. Dolar. Ini dibawa. Pak Arief Satria bawa tas yang sama dengan saya, tas hitam yang punya Pak Arief Satria, isinya sampah, apa namanya, kertas-kertas tidak ada guna, yang punya saya dolar. Nanti di pesawat saya duduk di sini, saya di sini, tasnya ditukar aja. Lalu ada pesan, nih perkara nomor sekian, saya bawa tas isinya dolar, ini bawa tas yang tadi, tidak ketahuan. Oleh sebab itu kita ngajukan rancangan undang-undang pembatasan uang. Kalau Anda belanja 100 juta dari bank mana, dikirim ke bank mana. Jangan tunai. Tolak oleh DPR. Enggak, saudara, itu haknya DPR menolak. Tetapi saya ingin katakan, jangan Anda bilang, itu Pak Mahfud tuh hanya ngomong aja sejak dulu. Lah ini sudah dibuat kok. Tapi ada batas kewenangan. Dan itu harus saudara yang masuk ke DPR, masuk ke Mahkamah Agung sana, sehingga kita bersinergi nanti itu. Masuk ke situ, jangan alergi. Karena disitulah tempat kita berjuang lalu bersinergi gitu. Mahkamah Agung gitu dong, yuk itu. Kan teman kita sendiri semua juga. Kan gitu jadinya. Nah, saudara, itu satu. Yang kedua, banyak kebijakan masa lalu yang mengikat sampai sekarang. Dibuat oleh pemerintah yang lalu-lalu, sampai sekarang mengikat, lalu pemerintah yang disalahkan. Coba, yang kemarin itu saya terpaksa mengeluarkan data. Pemerintah sekarang mengobral tanah kepada orang asing, kepada perusahaan asing. Luasnya sekian. Sehingga, kalau Kompas itu menulis berapa? 87% tanah itu dikuasai oleh perusahaan asing. Katanya ada yang bilang lebih, mungkin Mas Didin punya berapa datanya. Oke, saya bilang, kapan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Dulu. Yang sekarang tidak ada. Yang sekarang ini melanjutkan yang dulu. Kenapa? Dilanjutkan karena di dalam hukum sebuah hak yang diberikan secara sah itu tidak boleh dicabut. Kalau dicabut ganti rugi. Dibawa ke Mahkamah Internasional, Peradilan Internasional, Arbitrasi Internasional. Hingga saya katakan, itu tanah-tanah, saya minta ke Sofyan Jalil waktu itu, ya teman kita cuma juga, Pak, saya minta daftar tanah yang dimiliki oleh konglomerat itu mana, tahun berapa keluar. Saudara, itu keluar 2013 dan sebelumnya lah, 13 juta hektar. Nah, ada yang sekarang ini ngelanjutin. Kok tidak dihentikan? Tidak boleh dihentikan. Nanti kalau dihentikan, pemerintah yang akan dapat pun membatalkan kebijakan yang sekarang, itu tidak etis. Oleh sebab itu, ya sudah ditunggu kayak Freeport. Ya kita tunggu dulu sampai habis. Freeport itu 2016, padahal itu seharusnya habis. Tahun 2000 habis, tapi tahun 90 sudah diperpanjang dulu, tidak ada yang tahu karena diperpanjang. Sesudah tahun 2000 mau dikeluarkan, ini Freeport tapi sudah diperpanjang dong 10 tahun yang lalu. Nunggu sampai 2016. Baru diambil sahamnya. Saudara, kita menghadapi hal kayak gini, seumpama Anda besok masuk ke pemerintah, itu masalahnya. Nggak bisa langsung, itu hebat tuh, buat kebijakan berani ahli hukum, nggak bisa.
Jadi saya sudah bilang ini sekarang, bukan dulu. Mari kita cari ini, cara menyelesaikan hal-hal kayak gini. Sekurang-kurangnya kita menghentikan. Yang lalu-lalu oke lah, itu sudah terlanjur hak keperdataan Anda, sudah peroleh. Gitu. Nah, saudara, kemudian kolusi dengan aparat nih. Ada yang backing dengan apa? Aparat. Sudah diajukan, dilindungi oleh polisi. Terus terang aja, saya tahu ini. Ada polisi mengadu, polisi sesudah pensiun mengadu ke saya. Sudah pensiun. Dikerjain oleh juniornya yang polisi, sama-sama jenderal. Iya, sekarang sedang kasus itu. Apa? Perusahaan di mana dia ikut dicaplok oleh pengusaha gelap. Itu koridor tuh, pertambangan tuh. Lapor ke saya. Sudah itu, di situ dilindungi oleh polisi. Malah ditangkap orangnya. Orang yang ngelapornya malah ditangkap, sekarang ditahan. Ketika saya panggil, ini pola nih. Saya panggil, ini salah lah Anda buat ketentuan gini. Saya nurkan tim ke sana. Panggil aparat di daerah. Kenapa? Panggil, Pak, ini pejabat yang menangani ini sudah pindah, sudah diganti. Coba alasannya diganti pejabatnya. Jadi sekarang kalau ada pejabat, jaksa, polisi berani ngelawan konglomerat yang mengangkangi pemerintah daerah itu, sudah berani-beraninya besok dipindah dia. Kasusnya mulai dari nol lagi, nggak jalan. Gimana cara menyelesaikan kayak gini? Ya, gimana caranya? Nggak ada yang tahu. Karena ini masalah kita yang sudah terlanjur gitu. Nah, saudara sekalian, kalau yang bisa ditindak secara cepat karena tidak punya kaitan-kaitan atau baru terjadi itu gampang. Seperti kasus Sambo, kasus Teddy, genjot aja. Tapi kalau yang sudah lama tuh, terjadi berapa tahun lalu, akibatnya sekarang masih ada dan semuanya punya SK. Punya IUP, izin usaha pertambangan yang sah, punya RT RW yang sah. Ribuan hektar hutan di Riau, di mana-mana lah. Kita enggak bisa dong, itu sudah diberikan secara sah. Kalau enggak masuk ke arbitrasi internasional, kita konyol. Dimanapun negara kalau pemerintahnya memberi, ya memberi. Dulu persyaratannya dianggap sudah dipenuhi. Kalau di dalam hukum administrasi itu kan ada dalil kepastian hukum. Setiap lisensi yang diberikan setelah sah tidak boleh dicabut kecuali dengan ganti rugi yang sesuai dengan kesepakatan. Gimana mau ganti rugi ratusan jutaan hektar hutan, sudah ada bangunannya, sudah ini itu, ya nunggu aja 30 tahun dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, itulah dari saya sebagai ya sumbang saran lah untuk kita semuanya kembali ke Khitoh Ijme, karena Ijme ini sudah berhasil membangun satu budaya keadaban baru di dalam politik, tentu bersama dengan kekuatan yang lain. Udah, sekarang tinggal bagaimana menanamkan akhlak di kalangan para pemimpin ini, sehingga menurut saya Ijme berjuang juga dong mengkader siapa yang cocok dari anggota DPR, siapa yang cocok ke sana, itu dikader. Dan masuknya dari mana-mana. Saya sering bicara gini, dulu Nabi Yakub itu, terakhir nih, Nabi Yakub itu di Mesir ada paceklik. Nabi Yakub ingin memberi saran kepada presiden atau raja Mesir, Yusuf, anaknya itu. Tetapi waktu itu dia belum tahu kalau anaknya, karena hilang lama gitu. Lalu panggil anakku, ini akan ada paceklik dan berbahaya bagi rakyat. Oleh sebab itu saya punya saran. Tolong ada yang menyampaikan kepada Raja Mesir, kepada Yusuf, gitu. Lalu anaknya tuh bilang, "Duh, Pak, gimana saya mau menghadap Yusuf?
Sudah tahu namanya. Gimana saya menghadap Yusuf? Wong pas pamresnya galak. Mau mendekat aja udah digorok. Sama dengan korban tanah tadi, surat tanahnya dirampas, ketika rapat datang ke polisi diusir. Kamu siapa katanya? Nggak punya akses dia. Ini sama dulu zaman Nabi Yusuf itu. Pas pamresnya galak. Nggak bisa saya nyampaikan pesanmu kepada Nabi Yusuf. Lalu kata Nabi Yakub di dalam Al-Quran itu, ya bunaya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah. Anak-anakku, kalau kamu mau presiden, jangan masuk dari pintu satu, cari pintu yang lain berpencar. Nanti siapa yang masuk duluan panggil saudaramu. Kalau Ijmi mau masuk, jadilah presiden lalu panggil orang-orang Ijmi masuk ke situ. Itu kan? Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Yakub. Sehingga saya berharap nih ya, Silatnas ini bagaimana kita memproyeksikan siapa sih besok yang jadi rektor di sana, siapa yang jadi Mahkamah Agung, siapa yang di KPK, siapa, lalu bersinergi untuk membawa pesan yang sama ini sesudah masuk ke pusat kekuasaan. Bersinergi aja, jangan berkolusi yang sifatnya koruptif. Idealisme dan sebagainya dibangun di situ. Saudara sekalian, demikian dari saya. Terima kasih atas undangan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kepada Menko Polhukam kita, luar biasa.